Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sportify Rosvi Ngobrol Asik with Dr. Evi. Tepuk tangan dong. Jadi rame ya? Ya jadi rame ya dok ya. Kalau ada gue masih rame dok, jadi tenang rame, aja. Gitu. Oke dokter, karena kita udah berbulan-bulan nih dok ya puasa Sportify Rosvi. Iya, ini karena corona ini membuat kita tuh Iya. jadi LDR terus. Betul. Kan. Apalagi sekarang tuh kita juga masih LDR dok. Ini 1 meter lebih 2 meter dok ya. Kita hampir 2 meter loh ini loh ya. Jadi mungkin yang dengerin loh ini kok udah berdua, kita udah pakai masker. Udah pakai masker, ada hand sanitizer. Iya, ya, kita dok, udah ya. social distancing, physical distancing nih. Oke dokter, ini kan kemarin kita udah ngomongin masalah KB, program hamil, terus GERD, muntahan hamil yang banyak sekali dok. Dan saya sempat kaget bahwa banyak banget orang yang dengerin Sportify Rosvi. Wow. Iya. Ini mungkin karena dokter Evi yang ngisi ya, bukan karena saya gitu ya. Oke dokter, mungkin untuk materi kali ini kita akan bahas masalah PCOS. Karena nih saya sering banget dapat dari teman-teman saya terutama bahwa umur saya sekarang saya gitu sering banget perempuan-perempuan zaman sekarang itu ada PCOS. Bahkan mereka sulit hamil, bukan suka hamil ya, sulit hamil. Terus telurnya kecil dan segala macam. Nah, ini mungkin kita akan membahas lebih dalam ya, Dok ya tentang masalah PCOS. Benar ya, Dok ya? Iya. Oke. Kalau bahasa tadi, Dok, PCOS itu apa sih, Dok? Ya, PCOS sendiri kan singkatannya dari Polycystic Ovary Syndrome ya. Jadi itu kalau PCOS itu udah semua orang kayaknya udah sering lah ngomong kayak gitu. Betul. Tapi sebenarnya apa itu? Namanya aja polikistik. Artinya apa? Kistanya banyak banget. Jadi gampangnya gini, kan tiap bulan tuh perempuan pastilah yang namanya indung telur mengeluarkan sel telur ya. Iya, betul. Sel telur itu berproses, nanti udah matang dia baru dikeluarkan gitu. Tetapi di kasus ini sel telurnya tuh nggak mateng gitu. Jadi ukurannya kecil-kecil jadi nggak bisa dikeluarkan, sehingga dia di dalam indung telur itu ada ngumpul lah di situ banyak banget. Nah kalau udah banyak banget itulah disebut polikistik. Biasanya bentuknya sih kayak kapsul gitu ya, jadi ada isinya itu ada yang air, ada yang cairan, ada yang gas kayak gitu. Jadi bentuknya kapsul gitu ya, Dok? Iya bentuknya kayak gitu. Nah kebetulan memang di dunia ini 1 di antara 10 perempuan itu memang mempunyai PCOS ini. Kayak gitu. Jadi dan PCOS sendiri sebenarnya 4-18% wanita usia produktif banyak mengalami kondisi seperti ini, dan menyebabkan 5-10% wanita usia produktif itu mengalami kesulitan kehamilan. Okay. Nah, jadi memang sekitar 5-10% kesulitan kehamilan karena PCOS gitu ya. Dan lebih susahnya lagi yang hanya 50% yang terdiagnosa gitu. Oh, jadi sebenarnya 50% nggak terdiagnosa gitu, Dok? Iya, karena biasanya kan mereka kalau lama nggak punya anak jarang ya terus ke dokter gitu ya. Iya, jadi mungkin karena biaya gitu ya, Dok. Iya, Karena banyak alasan kayak gitu. Saya tahu, Dok, saya tuh pernah ngecek harga bayi tabung. Oh my god, seriusan Dok, saya sempat I'm really shocked karena mahal banget dokter. Jadi biasanya kalau orang-orang PCOS kayak langsung beralih ke bayi tabung ya, Dok ya? Iya. Jadi kalau untuk penderita PCOS ini 30-75% kan dia overweight atau obese. Nah orang yang overweight atau obese itu biasanya juga dia resisten terhadap insulin gitu. Jadi kalau biasanya kalau kita makan insulin pasti dikeluarkan kan untuk mengubah menjadi glukagon gitu. Tetapi untuk mereka yang resisten itu biasanya juga insulin jadi banyak banget ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia juga resiko polikistiknya akan meningkat gitu. Okay. Kalau bahasa itu, Dok, saya ini kan bukan orang kedokteran ya, Dok ya. Saya ini kan bodoh. Enggak lah, masa bodoh sih ya. Saya tuh nggak tahu insulin, Dok. Insulin itu apaan ya, Dok ya? Insulin itu hormon yang memang dikeluarkan oleh pankreas ya. Dan dia fungsinya memang mengubah gula darah, itu gula yang beredar di sirkulasi darah menjadi gula yang nanti mudah diserap ke dalam jaringan otot untuk tenaga gitu. Nah tapi kalau misalnya dia resisten insulin, dia memang akibatnya insulinnya juga banyak beredar dan itu yang salah satu menyebabkan meningkatkan resikonya PCOS. Oh, saya dong nih kalau, Dok. Maksudnya insulin itu apa? Jadi tadi dokter ngomong insulin gitu, saya agak sedikit oke, insulin itu apaan? Karena saya tuh bukan orang kedokteran dan bodoh gitu ya, Dok. Iya, kembali bodoh lagi. Oke, saya lanjut, Dok. Berarti kalau misalnya tadi masalah PCOS itu, karena teman-teman saya tuh banyak, Dok, ketika ketahuan PCOS akhirnya mereka bayi tabung atau inseminasi.
Inseminasi. Iya itulah dok, saya susah banget sih ngomong inseminasi. Nah itulah. Nah itu apakah sebenarnya bisa nggak sih dok PCOS itu disembuhkan? PCOS bisa disembuhkan Bisa gitu, ya, dok, bisa ya? disembuhkan gitu. Jadi PCOS itu kan penyembuhannya juga dengan terapi medis ada ya, memang. Dan untuk penyembuhannya sendiri kalau PCOS itu ada 2 step ya. Step pertama atau initial step itu dia harus ada modifikasi gaya hidup dulu. Oh oke. Nah kalau gaya hidupnya ini tidak diubah ya, nanti terapinya pun dia tidak akan efektif. Nah kemudian yang step kedua adalah dengan pengobatan. Pengobatan ini ada yang pengobatan yang medis dan ada yang komplementer. Kalau yang medis ya tentu saja dengan dokter ya. Jadi dengan terapi hormonal dan lain-lain. Tetapi kalau yang komplementer ini bisa dengan pemberian suplemen, kemudian tadi kayak fitoestrogen seperti itu, dia akan membantu mengoptimalkan terapinya dari dokter. Kalau misalnya tuh dok, saya tuh sering banget lihat di luar negeri ya, terutama juga di Indonesia gitu. Itu kayak ada yang disuntik-suntik ke perutnya. Itu apa tuh dok? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya dok. Itu kayak yang pengobatan yang susah hamil tuh loh dok. Apakah itu karena PCOS juga tuh bukan? Belum tahu saya. Kalau yang disuntik-suntik sampai beberapa kali itu nggak ngerti saya. Iya, saya tuh sampai yang ya ampun kasihan banget, tuh perutnya sampai biru-biru gitu dok. Enggak ya, berarti enggak itu ya dok ya. Oke, nah itu kalau masa PCOS tadi kan karena harus healthy lifestyle, habis itu healthy daily juga kan dok. Nah sebenarnya kita sering banget nih, kayak saya gitu di umur-umur segini gitu kan, sering banget saya melupakan namanya healthy lifestyle gitu ya dok ya. Apalagi kalau misalnya udah ngeliat sebuah makan udon yang baunya harum-harum gitu ya dok ya di mall gitu. Nah kira-kira tuh kalau misalnya dengan makan junk food tuh juga iya nggak dok? Nah sebenarnya yang harus diingat healthy lifestyle tuh kalau makan tuh hanya satu dari loh ya. Satu dari gimana Satu dok? dari faktor dari healthy lifestyle. Jadi healthy lifestyle itu satu, pola makan ya. Iya. Kemudian yang kedua ini aktivitas fisik atau olahraga. Iya. Ketiga pola tidur. Pola tidur ya dok. Ya. Keempat ini manajemen stres. Kayak itu yang terakhir, yang poin keempat saya stres gitu. Jadi kalau kita bilang healthy lifestyle hanya makanan saja itu belum. Itu masih bagian kecil gitu ya. Kemudian ada minum air putih yang banyak dan lain-lain, itu aja bagian kecil gitu. Nah healthy lifestyle itu dari dia mindsetnya dia juga harus diubah, kemudian spiritualnya juga, kemudian ya ada keseimbangan antara mind, body dan soul gitu ya. Kalau yang body, mind, body and soul. Nah kalau yang body itu yang kayak pola makan, tidur dan lain-lain. Tapi kalau yang namanya soul itu kan hubungan spiritual dengan ya. Kemudian Tuhan ada juga pola pikir, mindsetnya juga harus diubah ya dok. Dibenerin juga gitu. Kalau mindsetnya selalu nggak bener ya itu tidak akan tercapai keseimbangan tadi. Berarti itu semua tergantung kepada orangnya masing-masing. Healthy lifestyle itu nggak mesti itu dari yang makanan ya, dok, itu yang jarang, yang selalu dilupakan orang gitu, bahwa mereka kan selalu ingin mencari jalan pintas lah, ini obati ini, tapi lupa bahwa sebenarnya akar dari masalah kesehatan kita tuh ada di dalam diri kita juga sendiri, gitu. Betul dok. Soalnya tuh saya pribadi kalau misalnya masalah tidur dan manajemen stresor tuh kayak saya nggak bisa membedakan nih dok masalah itu karena kayak misalnya nih anak zaman sekarang itu lebih seneng tidur jam 1, jam 2, terus kalau stres tuh kadang stres apa gitu, masalah cinta gitu dibuat stres gitu. Nah ini jadi untuk ibu-ibu muda nih yang susah hamil, ada PCOS, itu stresor penting banget untuk dikelola gitu ya. Nah mereka yang kena PCOS ini biasanya juga di dalam riwayat keluarga kadang ada gitu, jadi mungkin ibunya keturunan bisa ya dok? Ya ini ada faktor herediter juga, terutama si ibu, misalnya ibunya juga PCOS, ini kemungkinan anaknya PCOS-nya juga akan lebih besar daripada yang ibunya tidak PCOS. Kemudian kan yang paling sering terjadi kan gangguan siklus menstruasi gitu ya. Termasuk siklus menstruasinya ibunda itu juga berpengaruh untuk anaknya juga. Oh gitu. Berarti dia ada keturunan, kalau misalnya ibunya siklus menstruasinya nggak teratur ya berarti anaknya bisa ikut seperti itu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat bahwa dalam keluarga itu yang anaknya banyak ya anaknya banyak terus. Yang anaknya cuma satu gitu. Jadi memang ada riwayat keluarga juga. Kemudian yang tadi yang lain-lainnya udah disebutkan Mbak Nisa tadi, ada stresor, ada aktivitas fisik dan lain-lain, ya itu yang harus diperbaiki. Oh oke dok, berarti kalau misalnya nih ibu-ibu muda nih sebenarnya PCOS tuh sama dengan menopause dini nggak dok? Beda ya dok ya? Kalau menopause dini memang berhenti kesuburan sebelum yang usia yang seharusnya gitu ya. Kalau PCOS sendiri kan sebetulnya dia gangguan siklus menstruasinya yang akan berubah gitu. Jadi kadang-kadang ada yang
tiba-tiba 3 bulan 3 bulan sekali, gitu ya, ada Dok, ya? yang mungkin beberapa kali. Nah, ini harus diingat bahwa kalau menstruasinya itu juga tidak teratur setiap bulan Iya. dapat, itu resiko untuk hamil juga dia akan turun juga gitu. Kalau misalnya siklus menstruasinya itu 1 bulan sekali nih dok, tapi tanggalnya berubah-berubah, itu juga PCOS nggak dok? Nah, belum tentu. Oh belum tentu Belum ya? tentu ya. Jadi mungkin karena stres juga ya dok ya ya? bisa gitu. Jadi yang penting adalah kalau kita kan harus tahu kapan masa subur kita gitu Oke. ya. Dan yang penting lagi juga dia harus berhubungan seksual secara teratur gitu. Kalau suaminya keluar kota ya gimana, nggak mau hamil gitu Iya, kan. Jadi, LDR ya dok ya? ya LDR kan susah juga. Kita Betul, nggak betul. mungkin daring kan. Nggak mungkin daring. Nggak Masa mungkin lah dok, masa ya ya, dari masa hubungan seksual online kan nggak Iya, nggak mungkin. mungkin dong, Nanti anaknya jadi berbahaya dong. kipet. Oke dok, berarti kalau bisa saya tangkap adalah ini masalah PCOS itu dia itu belum tentu kalau misalnya siklus menstruasi setiap bulan tapi beda tanggal itu belum tentu PCOS ya dok ya? Belum tentu juga. Tapi yang biasanya dia menstruasi 1 bulan tiba-tiba langsung 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu bisa resiko kena Itu bisa saja menjadi gejala Gejala dari PCOS PCOS. ya. Tetapi Oh, sekali oke. lagi untuk mendiagnosa apakah itu PCOS atau bukan itu memang diperlukan banyak cara gitu. Iya. Yang pertama pasti dokter akan menelusuri kembali riwayat keluarganya, Iya. kemudian juga menelusuri kembali Di USG siklus juga ya, menstruasinya, kemudian pemeriksaan fisik, USG juga, kalau perlu ada beberapa tambahan pemeriksaan hormon misalnya Iya. seperti itu. Nah dari situ baru ditegakkan oh kamu PCOS gitu. Hmm. Nah kalau udah PCOS seperti ini baru nanti akan segera diberikan planning untuk pengobatannya. Oh, nah kalau misalnya boleh tahu nih dok, PCOS itu pengobatannya gimana dok? Pengobatannya tadi yang pertama kan modifikasi gaya hidup ya, Iya. kemudian Kalau misalnya mau modifikasi gaya hidup nggak berhasil nih dok? Jadi, itu paling penting apa nih dok? nah kalau gaya hidup ini belum berhasil memang harus pengobatan medis memang. Jadi pengobatan medis itu dengan menggunakan terapi hormonal, kemudian mengobati penyakit komorbidnya juga gitu. Jadi Komorbid ya itu komorbid misalnya gini, yang dia sulit hamil tapi ternyata dia juga kadar gula darahnya lebih dari normal, berarti ada Oh, risiko oke, ke diabetes. Dia harus dikelola dulu diabetesnya gitu. karena Kemudian diabetes tuh kalau salah tuh kan ini ya dok ya, keturunan juga ya dok ya? iya Nah ada kalau faktor misalnya dia keturunan. sebenarnya dia tidak diabetes nih dok, tapi dia punya keturunan, itu juga terjadi PCOS nggak dok? Belum tentu. Belum tentu berarti Belum ya? tentu Oh, juga. oke, Jadi oke. sekali lagi memang PCOS ini nggak tahu sih penyebabnya apa. Jadi Iya. sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Halu ya dok ya? Halu banget gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan tuh Iya. bisa jadi penyebabnya gitu ya. Kemudian Oke. yang harus diingat juga pengobatan komplementer itu bisa juga gitu. Komplementer dengan beberapa fitoestrogen, dengan ya suplemen-suplemen, kemudian pola makannya lebih banyak mungkin dari kedelai, produk kedelai, kemudian dari Tempe, makanan yang tahu difermentasi gitu ya, ya, Dok, itu ya? juga dia fitoestrogennya kan ada juga. Kalau untuk masalah nasi nih dok, apakah nasi putihnya juga kalau misalnya nih kebanyakan kan orang-orang tuh kalau dia tuh kan ganti nasi putih jadi nasi merah gitu ya dok ya, atau dia nggak makan nasi sama sekali, itu bisa nggak membantu dietnya untuk melakukan PCOS-nya itu dok? Tidak berpengaruh kalau untuk dia seperti itu, Nggak berpengaruh ya, Dok, tetapi kalau untuk diet yang dia rendah menjadi rendah lemak, rendah Iya. garam, rendah gula Gula. itu akan mempengaruhi. Oh, Gitu. oke. Padahal Jadi, di ya. sekarang itu zaman sekarang makanan manis-manis, gitu, Nah, boba-boba, bener. gitu, dok ya. Itu Cisti gitu ya dok Sebetulnya itu adalah makanan-makanan yang dijual seperti itu tuh makanan yang enak di lidah, tapi sebenarnya dia merusak sih ya, ya. merusak sembuh kesehatan. ya, dok ya? Iya, tapi anak muda sekarang kan, ya kita bisa tahu kenapa PCOS menjadi banyak Banyak sekali banget. karena memang gaya hidup anak zaman sekarang lah, remaja zaman sekarang itu sudah tidak bagus gitu. Iya. Rata-rata hampir semua remaja itu tidak suka sayur misalnya seperti itu. Benar, benar banget, Nah, Dok. ini kan juga dia tidak sadar bahwa apa yang dia jajan tadi Itu itu membuat merusak pengaruhnya sistem banyak, tubuhnya. termasuk ke kesuburan tadi. Dan Gitu. mereka baru merasakan setelah berapa tahun kemudian ya dok? Ya, biasanya dan ya? kita ingat bahwa yang namanya makanan junk food itu dia sifatnya mengganggu hormon asli. Nah, dia berefeknya itu seperti hormon tiruan gitu ya, kayak gampangnya gimana ya? Kalau dia oke. banyak junk food, Jatuh. dia mengganggu kerja hormon yang Hormonnya. asli. Jadi diganti dengan hormon tiruannya dari si junk food Iya, itu ya dok jadi ya? diganti dengan ya diganggu oleh makanan-makanan yang tidak sehat tadi Oh, gitu. berarti that's why kenapa orang hamil juga nggak boleh makan junk food, betul ya dok Harusnya ya? iya gitu. Nah, anak-anak remaja sekarang banyak makan junk food, nanti dia baru ketika menikah susah punya anak. Menikah nah, atau 10 tahun kemudian nah, gitu, itu Dok, baru ya? bingung kan. Aduh kok ya. Merasakan aduh Iya. gimana gitu, karena Terus saya juga nyesel melihat- ya. Iya. Betul dok, karena saya juga melihat di umur-umur saya sekarang gitu ya, sekitar 30 sampai 35 itu
banyak banget yang kena PCOS. Nah karena dokter Evi itu ngomong bahwa karena gaya hidup, saya healthy lifestyle-nya itu yang tidak dikerjakan, tidak diaplikasikan ke dalam kehidupannya, sehingga munculnya PCOS ya dok ya. Iya. Wow, itu keren banget. Bukan keren sih dok, itu kalau menurut saya sebuah kejahatan. Karena menurut saya itu surga loh dok, makan seperti itu dok. Ya sebetulnya sih, loh, dok. sebetulnya jadi kesehatan kita itu sekarang mulai dirusak dengan kesenangan gitu kan. Iya betul. Kesenangan yang ya jajanan sekarang hampir ya ada nggak sih semua enak semua dok. anak remaja sekarang kalau diajak makan bersama makan pecel nggak ada yang mau gitu. Sayur sop ya mungkin pinggiran jalan. Iya, jadi dia mesti cari yang kekinian lah kayak gitu ya. Jadi dia lupa bahwa itu nanti efeknya ke depannya itu tidak bagus untuk badan dia. Oke dok. Oke, thank you dokter. Mungkin itu ngomongin tentang PCOS sangat menyuruh ya dok ya. Sampai saya tuh mau nelan ludahnya susah dok. Oke, terima kasih dokter Evi atas waktunya. Ini kita ngomongin masa PCOS dan tadi sudah mendalam sekali masa PCOS-nya, dan mungkin materi berikutnya ya dok ya, kita ngomongin masalah tentang hal-hal yang sering dirasakan oleh wanita, misal kayak keputihan, terus kista gitu ya dok ya. Karena ini saya sering banget nemuin teman-teman saya yang punya kista. Iya, banyak yang bermasalah juga kan kayak gitu dengan kewanitaan. Jadi kalau untuk Rosp itu selalu ngomongin masalah kewanitaan, bukan masalah hati ya dok ya, tapi bukan masalah hati, kewanitaan aja ya, dok. Kalau hati itu saya nggak bisa jawab soalnya dok. Oke, thank you so much dokter Evi, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih sahabat Roswi sudah mendengarin podcast siang hari ini. Kalau saya lagi take sama dokter Evi ini siang hari dok. Tapi nggak tahu nih teman-teman dengarnya kapan. Dengarnya mungkin malam gitu kan. Pagi malam gitu ya. Tapi ini saya bilang sampai ketemu dengan di podcast selanjutnya. Bye bye.